Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Tokelan, Ibu Sulistin SPD SD, yang kami hormati ibu guru, nggak ada bapaknya kebetulan, SDN 3 Tokelan. Kemudian yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Ani Prasetya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Yulindawati selaku pengajar praktik dari Ibu Ani Prasetya. Adapun susunan acara pada forum diskusi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua prakata dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tokelan, yang ketiga diskusi penyampaian visi guru penggerak, dan yang keempat penutup. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada acara yang kedua yaitu prakata dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tokelan kepada Ibu Sulistin SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Yulinda SPDPR selaku guru pengajar praktek dari guru penggerak, yaitu Bu Ani Prasetya SPD SD sebagai guru penggerak dari SDN 3 Tokelan. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu guru SDN Negeri 3 Tokelan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang berbahagia ini kita semua dapat bersama-sama di tempat yang insya Allah mubarakah ini, di ruangan SDN 3 Tokelan dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberi kemudahan oleh Allah juga. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bu Ani sebagai guru penggerak di SDN 3 Tokelan ini dapat menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain untuk tertarik dan mau mendaftar dan mengikuti program guru penggerak di SDN 3 Tokelan ini pada khususnya, dan mau ikut mendaftar secara nasional untuk menjadi guru penggerak juga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi prakata dari Ibu Kepala Sekolah.
kami sampaikan terima kasih banyak. Semoga apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh beliau dapat terwujud. Lanjut pada acara yang ketiga, yaitu diskusi penyampaian puisi guru penggerak oleh Ibu Ani Prasetya. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Ani Prasetya selaku calon guru penggerak angkatan 10 di SD Negeri 3 Cemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu untuk membahas diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 3 Tokelan, Ibu Sulistin, beserta rekan-rekan Dewan Guru yang sangat saya sayangi. Yang kedua yaitu salam hormat saya kepada pengajar praktek, yaitu Ibu Yudawati SPDGR selaku pengajar praktik untuk CGP Angkatan 10. Baik, saya akan mulai acara diskusi pada pagi hari ini, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Nah, ini yang pertama Ibu-Ibu, meskipun kita sudah mengenal, tapi saya akan memaparkan sedikit tentang diri saya. Nama saya Ani Prasetya, lahir di Situbondo pada tanggal 4 September 1984, mulai menjadi guru honorer setelah lulus SMA tahun 2002, yaitu tepatnya di SDN 1 Panjulor, kemudian dipindah tugaskan ke SDN 3 Tokelan mulai tahun 2008 sampai dengan saat ini. Awal mengikuti program guru penggerak yaitu pada angkatan 5 dan belum lolos Ibu-Ibu, kemudian mendaftar lagi pada angkatan 7 sebenarnya, hanya mendaftar tapi tidak mengikuti seleksinya, kemudian mendaftar lagi pada angkatan 9 dan alhamdulillah lolos hingga saat ini mengikuti kegiatan program guru penggerak yang insya Allah nanti akan berakhir pada bulan Oktober, akhir bulan Oktober. Sebelum kita ke materi ya Ibu-Ibu, ice breaking dulu sebentar. Gak usah berdiri, gak apa-apa, duduk. Rumusnya adalah ikuti apa yang saya katakan. Lihat ya Ibu, ikuti apa yang saya katakan. Itik-itik ayam-ayam, itik-itik ayam. Saya ulangi lagi. Tirukan apa yang saya katakan. Itik-itik ayam itik. Yang saya tanyakan, berapakah itik? Mungkin ada yang mau menjawab? 3. Belum benar. Ada lagi? 5. Ingat Ibu, kata kuncinya adalah katakan apa yang saya tirukan, tirukan apa yang saya katakan. Itik-itik ayam itik. Berapakah itik? Ya berapakah itik? Baik, tepat sekali. Betul ya
ditirukan apa yang saya katakan. Seperti itu tadi kan ya? Terima kasih Ibu. Mari ke acara selanjutnya. Ini sebelum kita menjelajah ke visi guru penggerak dan visi sekolah, maka ini ada sebuah puisi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno. Saya bacakan ini, Ibu. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai yang biru, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak lihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, di angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari bacaan puisi barusan yang saya bacakan, menurut Ibu, bagaimana perasaan ibu-ibu saat mendengar pembacaan puisi tersebut? Apakah ada yang bergelora di dalam hati ibu-ibu semua? Dengan karya Insinyur Soekarno, aku melihat Indonesia. Monggo. Sangat bergelora. Sepertinya sampai saya merinding. Itu ya saya. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang lain lagi? Baik. Seperti yang Ibu katakan lagi, pertama kali saya membaca, meskipun tidak ada yang membaca, tidak ada yang membacakan, tapi saya membaca sendiri. Saya saja sudah terhanyut dalam cerita tersebut bahwa yang terlihat hanya Indonesia, meskipun beragam. Artinya seperti ini Bapak Ibu, meskipun kita berbeda-beda, tapi tujuannya tetap satu, yaitu Indonesia. Seperti kita yang ingin mengharapkan anak kita tetap satu, meskipun asal mereka itu berbeda-beda. Seperti ini Ibu-ibu. Baik, pendampingan individu dua ini diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Tujuannya yang pertama yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat melihat kesesuaian visi
sekolah dengan impian dan cita-cita murid masa depan yang diharapkan. Untuk yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terjadi di masa depan. Rencana artinya itu, visi ibaratkan sebagai penunjuk arah yang akan memandu penjelajah mencapai tujuannya, dan visi itu diibaratkan mimpi. Nah, bagaimana untuk mewujudkan mimpi tersebut? Karena ini belum terjadi dan yang kita harapkan di masa depan untuk anak didik kita. Maka dari itu ada yang namanya inquiry apresiatif atau sering disebut AI. Apa itu AI? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. AI menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah, dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik yang ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Itu inquiry apresiatif, artinya seperti ini. Kita itu menelaah, mencari informasi hal-hal yang baik yang terjadi di sekolah dan juga di lingkungan sekolah. Sebelum kita menentukan visi, kita memakai prakarsa yaitu inquiry apresiatif. Untuk melaksanakan inquiry apresiatif, apa langkah yang bisa dilakukan? Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan tahapan baca. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung visi dibuat seperti itu. Ada tahapan-tahapannya ibu-ibu. Apa tahapan baca? Tahapan baca itu singkatan. B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. Gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan terakhir, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, maksudnya apa buat pertanyaan utama? Berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Ada pertanyaannya, ada tindakannya. Di sini bagian tersebut, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar melalui peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran. Seperti itu ya, Bu. Yang kedua, A, ambil pelajaran. Isinya serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Jawabannya, tindakan yang perlu dilakukan, mencari referensi tentunya. Mencari referensi guru atau tenaga ahli yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media pembelajaran yang sesuai dengan motivasi belajar peserta didik. G, gali mimpi. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud.
Yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Karena mengingat selain guru kelas juga ada guru mata pelajaran, seperti itu. Yang ketiga, adakah keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakannya, membuat lembar observasi, kemudian melakukan kolaborasi, dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika Mohon maaf ya Ibu, sekarang J, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pelajaran. Yang kedua, media apa yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana usaha agar kegiatan tersebut terus dan berkelanjutan. Maka tindakan pendidikannya membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi, maksudnya mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi berupa kita tidak ceramah lagi, tidak teacher center, tapi student center, berpusat pada siswa ketika pembelajaran berlangsung dan tidak harus monoton ceramah seperti yang mendahulukan lah, seperti itu. Jadi anak agar interaktif, kita bisa menggunakan teknologi yang ada pada saat ini, terutama dalam penggunaan HP. Yang terakhir, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Reward itu tidak harus berupa hadiah berupa barang, tapi pujian itu sudah merupakan bentuk reward kepada anak didik kita, sehingga mereka lebih semangat lagi untuk belajar. Yang terakhir adalah atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang bertanggung jawab memonitor adalah selaku pemangku kebijakan sekolah, yaitu kepala sekolah beserta dewan guru. Kemudian membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Itu harapan ya. Nah, di sini setelah melalui tahapan bagja, kemudian saya membuat visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Sebelumnya saya menggunakan terwujudnya generasi tangguh yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kurang spesifik, maka saya mengubahnya terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global, seperti itu. Kenapa saya memilih visi tersebut? Karena saya ingin menciptakan generasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing dan karakter yang baik. Kenapa demikian? Karena perkembangan zaman itu sudah semakin maju. Kalau siswanya tidak paham akan teknologi, maka otomatis akan tertinggal. Sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka kita tidak menarik kemungkinan meskipun kita di desa, tapi kita harus melek teknologi. Seperti itu harapan saya. Prakarsa perubahan
yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dari visi guru penggerak yang saya angkat tadi, saya hanya memilih satu untuk saya terapkan pada siswa di SDN 3 Tokelan, yaitu pemanfaatan teknologi. Ternyata ketika saya menerapkan selama 1 bulan lebih, dan saya meminta siswa-siswa saya untuk membuat video pembelajaran, hasilnya ternyata di luar ekspektasi saya sebagai guru. Ternyata anak-anak itu sudah bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphonenya dengan sangat baik, meskipun menggunakan HP. Dan mereka juga menghasilkan video pembelajaran yang benar-benar interaktif. Saya saja belum bisa memberi pembukaan ketika video yang saya buat di Canva. Ternyata anak-anak dengan keterbatasan teknologi yang hanya menggunakan HP, ternyata mereka membuat video yang ada video pembukanya dan ada video penutup. Itu mereka lakukan dan di luar ekspektasi saya. Ternyata kita tidak menampik kemungkinan bahwa meskipun anak-anak di desa dengan keterbatasan alat teknologi, ternyata mereka mampu berkembang. Saya yakin kedepannya mereka akan bisa bersaing dengan anak-anak yang di luar SDN 3 Tokelan dan mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Nah, ini ada kalimat tentang cita-cita untuk murid. Di sini ada beberapa pernyataan untuk diri kita sendiri, review kepada diri kita sendiri. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ke depannya, yang kita impikan sebagai seorang guru. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang bagaimana yang ada di benak kita. Di sekolah biasanya kita mengutamakan apa? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk seperti apa, dan kita beserta warga di sekolah paham bahwa seperti itu. Ini ada beberapa kalimat runtang, saya ingin Ibu memaparkannya. Saya akan memberikan kertas post-it untuk Ibu tuliskan apa yang ada di impian Ibu untuk siswa Ibu ke depannya. Ibu boleh melihat di sini pertanyaannya, jadi monggo silahkan dibayangkan Ibu ingin seperti murid yang bagaimana ke depannya, seperti itu.
Dari ibu-ibu, bagaimana sudah? Kita mulai di kalimat tentang untuk yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Monggo, silakan. Bu Ira. Terima kasih. Saya sebagai guru di sini memimpikan murid-murid saya untuk belajar secara nyaman di sekolah. Apalagi dengan adanya kurikulum merdeka, di mana di situ Ki Hajar Dewantara menjelaskan kebebasan belajar bagi murid-murid dalam mengeksplor ataupun cara dia belajarnya. Walaupun murid itu kadang duduk atau duduk di lantai, yang penting mereka senang dalam belajar. Itu yang saya inginkan. Jadi siswa itu tidak ada tekanan saat pembelajaran, sehingga apa yang diharapkan guru itu bisa tercapai, seperti bisa masuknya pembelajaran itu lebih mudah kalau anak-anak itu tanpa tekanan dari guru. Itu menurut saya, dan itu yang saya impikan untuk murid-murid saya ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Ira. Artinya saya menyimpulkan bahwa Bu Ira ingin memberikan murid-murid yang nyaman ketika proses pembelajaran, nyaman ketika berada di sekolah, menyenangkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Begitu ya Bu Ira. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, monggo, please. Kita titipan Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang harus kita didik dengan baik dan benar tentang akhlaknya, dan juga pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan di sekolah dasar. Jadi sesuai dengan usia anak tersebut. Mungkin ada yang lain? Baik, saya menyimpulkan pernyataan tulis kita percaya bahwa murid adalah ciptaan Tuhan yang harus dididik secara baik dan benar. Ciptaan Tuhan yang harus dididik dengan baik dan benar, karena murid adalah titipan dari Tuhan, sehingga kita sebagai guru harus membelajarkan siswa dengan baik. Seperti itu ya Bu? Baik, sehingga mempunyai akhlak yang tinggi. Seperti itu ya Bu? Baik, untuk pernyataan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo, Bu Yayu, oke? Di sekolah kita yang kita utamakan itu adalah bagaimana siswa itu merasa nyaman belajar di sekolah. Jadi mengutamakan kenyamanan dalam belajarnya untuk siswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas jawabannya Bu Yayu. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Artinya kita itu membuat suasana ketika proses pembelajaran menyenangkan, seperti Bu Ira tadi katakan. Jadi anak tidak merasa ketakutan ketika ingin ke sekolah, karena banyak sekali anak-anak yang malas untuk ke sekolah ternyata takut pada satu mata pelajaran. Misalnya si A takut matematika karena ada waktu matematika sehingga siswa tersebut tidak masuk. Nah, bagaimana sekolah kita mengutamakan kenyamanan untuk anak didik kita? Baik, itu jawaban dari Bu Yayu. Terima kasih. Untuk yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Monggo, mungkin ada? Menurut di sekolah kita sadar betul bahwa siswa perlu menjaga kebersihan sekolah dan menjaga ketertiban di sekolah. Karena kalau kebersihan sekolah sudah terjaga, pasti akan nyaman belajarnya. Baik, terima kasih Budian. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut Budian bahwa sekolah itu harus dijaga kebersihannya. Jika sekolah bersih, maka belajar pun jadi enak. Begitu ya Budian? Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk di sini belum. Mungkin ada yang berpendapat Bu Ila. Terima kasih atas waktunya. Saya berpendapat kalau warga di sekolah itu yakin untuk menjalankan tata. Terima kasih atas jawabannya Bu Ila. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kata Bu Ila menjalankan tata tertib yang ada di sekolah. Ketika kita sudah menjalankan tata tertib yang ada, maka proses kegiatan belajar mengajar akan lebih menyenangkan, aman, dan nyaman. Begitu ya, Bu. Akan lebih menyenangkan, aman, dan nyaman. Begitu ya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa begini ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sebagai seorang pendidik, maka kita harus mendidik anak didik kita dengan baik. Semoga sehingga anak itu bisa belajar dengan baik karena gurunya sudah mendidik dengan baik. Baik, terima kasih Bu Dini jawabannya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa menurut Bu Dini kita harus menjadi pendidik yang baik sehingga anak itu memiliki karakter yang baik pula, yang sesuai, yang dicita-citakan, memiliki akhlak baik, kemudian berbudi pekerti yang luhur, seperti itu. Baik, dari kalimat rumpang tersebut, ini adalah visi SDN 3 Tokelan. Terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Ini adalah visi SDN 3 Tokelan. Pertanyaan saya, apakah visi yang sudah ada itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu cita-citakan dari kalimat tersebut? Monggo. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya bahwa visi ini masih belum lengkap dalam sekarang ini pelajaran Pancasila ya. Jadi untuk kita tidak menutup mata bahwa yang lama sebelum kita IKM itu juga ada empat karakter yang harus. Yang pertama misalnya spiritual, yang kedua sosial, ketiga ilmu pengetahuan, dan keempat keterampilan. Ini juga harus dimasukkan juga. Misalnya pertama tentang spiritual. Misalnya terwujudnya generasi yang berkarakter. Kemudian yang berkaitan dengan pengetahuan, yang berpengetahuan luas bisa. Yang ketiga sosial ya. Yang ketiga pengetahuan, yang kedua sosial. Kemudian yang terakhir keterampilan ya. Kalau saya
cenderung seperti ini. Terwujudnya generasi yang berkarakter, berpengetahuan luas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Artinya apa? Bahwa lingkungan juga anak-anak harus cinta kepada lingkungannya, biar lingkungannya itu juga terus terjaga. Karena itu juga penting. Kalau prestasi sudah pasti ya, itu yang kita inginkan. Baik Ibu, berarti visi SDN 3 Tokelan ini nanti kita rubah sedikit ya Ibu. Baik, mungkin ada pendapat lain? Monggo. Terima kasih. Mungkin ini hanya pendapat ya Ibu, hanya pendapat. Menurut pendapat saya itu sudah sesuai karena memang dengan kondisi di sekolah kita ya sudah sesuai dengan apa yang kita impikan. Ya. Kemudian kenapa sekolah kita itu mempunyai visi yang seperti itu? Karena di kalimat yang ada dalam visi tersebut itu sudah mewakili dari dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam kalimat itu sudah ada masuk dimensi profil pelajar Pancasila. Hanya itu yang mungkin saya tambahkan, selebihnya saya kembalikan. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pendapatnya. Kita berbeda sedikit dengan tanggapan yang diberikan Ibu Sulistin dengan Bu Sri Rahayu. Itu tidak masalah ya Ibu, demi kemajuan SDN 3 Tokelan kita tercintakan ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, karena visi dari sekolah ini ada yang sependapat dan ada yang tidak dengan visi yang sebelumnya, maka nanti kita ada sesi lain untuk pembahasan lebih lanjut bersama dengan seluruh rekan guru yang ada. Begitu ya, biar inspirasi semua rekan guru itu tertampung sehingga membentuk visi SDN 3 Tokelan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan berpihak pada murid itu. Berikutnya adalah yang ingin saya tanyakan adalah program apa saja yang sudah dijalankan sekolah dan sejalan dengan visi sekolah. Visi sekolah yang sebelumnya ya Ibu, yang terpampang di slide barusan, kan kita belum melakukan perubahan seperti itu. Monggo. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Upacara bendera setiap hari Senin dan hari Selasa pembacaan juz amma, hari Rabu senam pagi, hari Kamis senam pagi, hari Jumat pembacaan surat Yasin, dan hari Sabtu bersih. Mungkin itu saja, yang lain mungkin menambahkan. Baik, terima kasih. Kemudian mau Ada yang saya tambahkan di sini, yaitu dengan mengadakan acara-acara keagamaan seperti Maulid Nabi itu diadakan di sekolah. Kemudian juga mengikut sertakan siswa dalam kegiatan perlombaan. Mungkin di sini sudah dijalankan, yaitu
lomba-lomba yang ada tentang O2SN dan FLSN 2N. Itu yang saya tahu, itu kegiatan-kegiatan yang bisa dijalankan di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian dengan Bu Yayu atas jawabannya. Berarti kita kan sudah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan visi mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, yaitu terutama mengadakan pembiasaan yang berbudi pekerti luhur, kemudian berakhlak, yaitu memperingati hari besar keagamaan, kemudian berkolaborasi ketika ada perlombaan, maka kita mengikut sertakan siswa-siswi kita untuk mengikuti lomba yang diadakan. Demikian ya Ibu. Baik. Selanjutnya itulah tadi pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang saya laksanakan sebagai tugas pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 10. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu ini diganti semua ini. Ya, Ibu-ibu. Demikian tadi pemaparan atau penyampaian visi dan prakarsa perubahan dari guru penggerak dari Bu Ani. Tadi saya anggap sudah sesuai antara visi cita-cita yang Bapak Ibu inginkan dengan visi sekolah. Kemudian visi sekolah juga tadi sudah berpihak pada murid. Bapak Ibu juga sudah menganalisis mulai dari merumuskan kalimat rumpang dengan visi sekolah. Sini menarik sekali, visi sekolah juga sangat menarik. Selaras ya Bu antara impian yang diimpikan dengan visi sekolah, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan berpihak pada murid tentunya. Baik, untuk acara yang terakhir, mari kita tutup acara ini dengan